Federasi Sepak Bola Malaysia resmi mengumumkan pelatih dan nahkoda baru untuk timnas Malaysia, yaitu Peter Klausky. Wow, menurut Federasi Sepak Bola Malaysia, mereka memasang target bahwa dengan adanya pelatih baru ini diharapkan Malaysia bisa lolos ke Piala Asia 2027. Aduh. Ini sebenarnya bukan masalah ada peningkatan, ternyata inilah guys alasan Malaysia underperform gitu di PFF tahun 2024 guys. Buset dah guys. Oh ternyata ini gitu ya penyebabnya Malaysia itu kemarin tuh kalau misalkan gak seri ya kalah gitu ya. Buset dah guys. Ternyata guys sebelum juga beres lah gitu PFF tahun 2024 ini guys sudah diumumkan pelatih baru gitu ya. Buset dah guys. Ya jujur ya gue kalau misalkan jadi pelatihnya sakit hati lah guys. Ya sakit hati lah. Terus buat apa gitu ya kalau misalkan dia melatih sedangkan udah mau diganti. Buset dah guys. Inilah guys ya ucapan dari Paul Marty guys. Nih guys, saya merasa sejak awal turnamen semua yang terjadi agak aneh. Malah saya tidak tahu kebaikan apa yang bisa dilakukan jika mengumumkan kabar kehadiran pelatih baru saat kami masih di sini. Kuala Lumpur memanas. Untuk pertama kalinya sejak ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Malaysia, Peter Ceklemovski berbicara tanpa rem. Tidak ada bahasa diplomatis, tidak ada kalimat aman. Yang tersisa hanyalah kejujuran pahit, kemarahan yang tertahan, dan rasa malu yang akhirnya meledak ke ruang publik. Dalam konferensi pers mendadak yang digelar di Kuala Lumpur, suasana terasa tegang sejak menit pertama. Ceklemovski hadir bukan sebagai pelatih percaya diri yang membawa rencana besar, melainkan sebagai saksi hidup dari runtuhnya sebuah sistem. Wajahnya pucat, tatapannya kosong, nada suaranya berat, seolah setiap kata harus dipaksa keluar dari dadanya. Apa yang ia sampaikan bukan sekadar kritik, melainkan pengakuan telanjang bahwa sepak bola Malaysia sedang berada di titik terendah sepanjang era modernnya. Kami sedang membayar harga yang sangat mahal, ucapnya pelan sebelum akhirnya menghantam semua pihak dengan pernyataan paling keras sepanjang karier kepelatihannya. Karma yang datang tanpa ampun. Menurut Ceklemovski, apa yang kini menimpa Malaysia bukanlah badai tiba-tiba, bukan pula skenario jahat dari luar. Ini adalah karma, datang pelan, dicatat rapi, lalu menghantam tanpa belas kasihan. Semua, kata dia, berawal dari praktek-praktek abu-abu yang selama ini dianggap biasa. Naturalisasi yang tidak dijelaskan secara terbuka, dokumen yang diproses tanpa transparansi, keputusan-keputusan cepat demi hasil instan. Kami berpikir bisa mengakali sistem, katanya. Dan sekarang, sistem itu balik menghancurkan kami. Ia menegaskan bahwa FIFA, AFC, dan dunia sepak bola internasional bukan pihak yang mudah dibodohi. Setiap detil tercatat, setiap kejanggalan diamati. Dan ketika waktunya tiba, hukuman datang sekaligus, brutal dan tanpa kompromi. Sanksi FIFA, pukulan yang melumpuhkan. Sanksi yang dijatuhkan FIFA tidak hanya memukul federasi, tetapi melumpuhkan seluruh ekosistem. Agenda internasional dibatalkan, program usia muda terhenti, aktivitas federasi diawasi ketat, reputasi yang dibangun puluhan tahun runtuh hanya dalam hitungan bulan. Ini bukan hukuman administratif, tegas Ceklemovski. Ini peringatan keras bahwa kami sudah terlalu jauh melenceng dari integritas. Ia menyebut bahwa banyak pihak di internal sepak bola Malaysia terlalu terobsesi pada kemenangan cepat. Menang hari ini, sorak-sorai sesaat tanpa memikirkan harga yang harus dibayar di masa depan. Jalan pintas selalu terlihat indah di awal, katanya getir, tapi ujungnya selalu jurang. Ruang ganti retak, tim mulai ditinggalkan. Krisis itu tidak berhenti di meja federasi. Ia merembes ke ruang ganti, tempat seharusnya kepercayaan dan solidaritas dijaga. Dalam beberapa pekan terakhir, satu persatu pemain mulai menjauh. Ada yang mengajukan pengunduran diri secara resmi, ada yang memilih diam,
menarik diri perlahan seolah ingin menghilang dari kekacauan itu. Cheklemovsky membenarkan semuanya. Ya, pemain mundur. Itu fakta. Ada yang hancur secara mental, ada yang tidak lagi percaya pada sistem. Ia mengakui bahwa situasi ini adalah mimpi buruk bagi pelatih manapun. Bagaimana membangun tim jika fondasinya sudah retak? Bagaimana berbicara tentang taktik dan strategi jika para pemain sendiri tidak yakin masa depan mereka aman? Mereka bertanya pada saya, "Coach, apa yang akan terjadi pada kami?" Dan jujur saja, saya tidak selalu punya jawaban. Pengakuan yang mengguncangkan, malu pada Indonesia. Dengan suara tertahan, Cheklemovsky mengaku merasa malu, bukan kalah di lapangan, tetapi kalah dalam cara mengelola sepak bola. Indonesia membangun dengan susah payah. Mereka jatuh, bangkit, memperbaiki sistem, membersihkan reputasi. Sementara kami justru merusak apa yang sudah kita punya. Ia menyebut bahwa sepak bola Asia Tenggara sedang berada di bawah sorotan dunia. Dan apa yang terjadi di Malaysia menjadi noda besar bukan hanya bagi negaranya, tetapi bagi kawasan. Kami tidak hanya mempermalukan diri sendiri, katanya dingin. Kami mempermalukan Asia Tenggara. Bahkan menurutnya, banyak kolega pelatih dari luar negeri menghubunginya secara pribadi, menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Itu pertanyaan yang sangat sulit dijawab tanpa menundukkan kepala. Penyesalan yang datang terlambat. Di tengah semua itu, Cheklemovsky tidak mencoba mencuci tangan. Ia mengakui dirinya bagian dari sistem yang gagal. Saya tidak bisa pura-pura bersih, katanya. Saya menyesal tidak bersuara lebih keras sejak awal. Ia menegaskan bahwa aturan FIFA bukan untuk dipermainkan. Begitu sebuah sistem merasa lebih pintar dari aturan, kehancuran hanya tinggal menunggu waktu. Sepak bola bukan ruang abu-abu, tegas Cheklemovsky. Integritas itu hitam dan putih. Ambang kehancuran total. Istilah ambang kehancuran menurut Cheklemovsky bukan dramatisasi media, itu realitas. Jika tidak ada perubahan radikal, bukan kosmetik, maka masa depan sepak bola Malaysia berada dalam bahaya nyata. Bukan hanya timnas senior, tetapi liga domestik, akademi, hingga mimpi anak-anak yang bercita-cita menjadi pesepak bola. Anak-anak melihat kekacauan ini, dan mereka bertanya, apakah sepak bola masih punya masa depan di sini? Ucapnya lirih. Seruan terakhir, reformasi atau tenggelam. Di akhir konferensi pers, Cheklemovsky menyampaikan seruan yang terdengar lebih seperti ultimatum. Berhenti berbohong, berhenti bermain politik, berhenti mencari kambing hitam. Ia menuntut reformasi total, bukan sekadar mengganti nama dan wajah, tetapi cara berpikir. Jika caranya sama, hasilnya akan sama, bahkan lebih buruk. Ia bahkan menyatakan siap menerima konsekuensi apapun, termasuk kehilangan jabatannya. Jika kepergian saya bisa menjadi awal perbaikan, saya siap, ujarnya. Jabatan tidak ada artinya dibanding masa depan sepak bola Malaysia. Dunia menunggu, Malaysia diuji. Kini sorotan dunia tertuju ke Kuala Lumpur. Bukan untuk prestasi, tetapi untuk krisis yang terbuka lebar di depan mata. Peter Cheklemovsky sudah berbicara, jujur, keras, dan tanpa basa-basi. Pertanyaannya kini sederhana namun menentukan. Apakah Malaysia punya keberanian untuk berubah? Karena dalam sepak bola, seperti dalam kehidupan, karma tidak pernah salah alamat. Dan saat ini, Malaysia sedang membayar harga yang sangat mahal.